Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan simulasi soal. Kita belajar terkait definisi NIS, karakter cloud, model layanan, IaaS, PaaS, dan SaaS, model deployment VM provisioning, hypervisor, Amazon EC2, prinsip ideal, auto scaling, hingga load balancing. Oke, kita mulai dari soal pertama, yaitu manakah pernyataan yang paling akurat menggambarkan definisi cloud computing menurut standar NIS. Nah, di sini ada menyediakan literatur, server untuk operasi manual dari sistem ini sekali ada perubahan, B model mungkin akses. Dan lagi menyimpan lokal menggunakan hard perangkat lunak. Paling tepat itu A. Oh, salah. Baik. Kita coba, berarti jawabannya tadi B. Bis yang kedua itu karakter utama needs on demand self, berarti bahwa pengguna dapat mengverifikasi kompetensi secara pihak otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia, membeli perangkat keras fisik toko komputer terdekat secara online, mengakses internet secara gratis tanpa kuota, minta bantuan customer service lewat telepon. B juga salah. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan karakteristik Bloat Network Access? Bloat Network Access dalam dokumen NIS. A. Jaringan tertutup yang hanya memperbolehkan transfer data satu arah saja. Layanan dapat diakses menggunakan kabel fiber optik berkecepatan tinggi di dalam gedung data center. Ini yang paling tepat, B. Juga salah, B. Oke, berikutnya, bagaimana model research polling pada komputasi awan melayani banyak konsum secara efisien dengan memberikan hardware menggunakan model multi-tenant larang dengan mematikan server konsumen lain kata salah satu konsumen sedang menggunakan pulsa. D. D juga salah. Ini apa sih misalnya? Setelah lanjut pertanyaan kelima, ketika sebuah aplikasi e-commerce secara otomatis menambah jumlah server virtual saat jadi flash sale, atas niche mana yang terpenuhi? Kita pilih research polling. Repeat success. Ini yang C, salah. Kan konsep monetization service pada cloud yang paling mirip dengan skema pembayaran pada di bawah model LAS infrastruktur service kepada manakah yang masih menjadi tanggung jawab penuh itu layanan sistem Google Apps jadi terbagi ke dalam model layanan AWS DaaS. Habis itu Google Workspace dan contoh nyata dari PaaS service. Jika perusahaan Anda mengintegrasi database lokal ke cloud, manakah perbedaan tanggung jawab mendasar jika membeli PaaS dibandingkan LAS? Antara pada saat menjadi melakukan database yang tidak POS. Oke. Karakteristik utama dari public cloud deployment model adalah infrastruktur dimiliki Oke. Sebuah bank swasta yang terikat regulasi ketat memutuskan membawa sendiri di center lokal mereka agar tidak sampai campur. Model deploymentnya adalah deployment private cloud. Oke. Habis itu, mengapa suatu perusahaan memiliki hybrid ini untuk menggabungkan fleksibilitas. Manakah di antara skenario berikut yang menggunakan hybrid cloud? Fungsi mendasar dari sebuah hypervisor adalah
Apa perbedaan antar utama hypervisor step 1 dan hypervisor step 2? Oke. Mereka sampai berikut merupakan contoh dari hypervisor step 1. Salah. Ketika Anda menginstal Oracle Free Torable di laptop Windows, Anda menjalankan setiap disk Ubuntu, Anda sedang menggunakan versi jenis. Oke, kedua. Dalam manajemen cloud, apa arti VM provisioning? Proses mengakses sumber. Amazon EC2 Komputer Cloud adalah salah satu layanan paling berpoler dari AWS. Layanan ini menjadi kompetensi berupa Cloud. Apabila Anda membutuhkan jenis server yang dirasa seimbang antara kompetensi CPU, RAM, dan performa, jadi server standar tipe SS mana cocok? General purpose storage, compute, perusahaan. Tipe sistem komputer distribusi yang sangat diversifikasi untuk dijalankan pada saat beban kerja berupa based professional normal tinggi. Jika merancang kasus mana paling sorry struktur lapis-lapis perangkat lunak yang bertugas semuanya CPU fisik menjadi core virtual. Cara melakukan pengaturan seperti itu berfungsi sebagai variable virtual. Mengapa pemilihan ukuran type business virtual sizing salah satu prosedur yang merugikan perusahaan? Di awalnya saya kedua ada Amazon Mission buat server baru. Kalau yang baik disertai mengerti masih ideal, banyak dari yang ideal, yes. Dalam berisik ideal, apa arti penting kembali isolasi stel? Isolasi stel membuat komponen server bersifat stel. Nah, itu bagaimana pilar distribution pada ideal distribution. Itu penerapan pilar sih. Mana kesini berikut apa saya menggunakan model loss coupling lebih dibandingkan seorang mahasiswa mengganti bahwa ketika server backend web kamu hancur, sesi login bukan tetap aman dan tidak automatic management. Oh no, dengan menyebarkan server aplikasi izin Singapura, aplikasi TechView samaan menaikkan risiko coupling. Jika Anda menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga menggunakan RSA IP antara maka kelemahan utama sistem aplikasi yang bersifat baik coupling maka langsung besar di cloud menghilangkan kesalahan akibat manusia. Konsep stage application bergantung pada keyakinan bahwa server web boleh diajukan ini. Oke. Ketika fitur auto scaling menjadi sistem yang sehat, sebelum kita kasih definisi paling tepat untuk konsep endless computing dalam teknologi scaling komputer aman sehingga menuju pada aktivitas sebenarnya tindakan segala macam secara esensi fitur auto scaling kerja berdasar auto roles ditentukan manakah fungsi utama dari layanan auto scaling layanan dapat mengurangi jumlah instansi
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh metrik pemicu trigger yang valid untuk mengaktifkan kebijakan auto scaling? Rata kapasitas trafik kunjungan di situ web menurun drastis pada 2 Juni. Layanan scaling akan melakukan tindakan scale in yang berarti mengenai jumlah server virtual. Kapan saya terpuluk sebelumnya mereka segera dibanding scale in ketika ingin melakukan kapasitas. Manajemen beban kerja harus dinamis sebenarnya. Mengapa dalam ekosistem cloud modern horizontal scaling, cloud scale out umumnya lebih disukai untuk aplikasi web server skala masif dibandingkan vertical scaling atau scale up? Uh, Scale out tidak membutuhkan downtime. Apa dampak negatif potensial aplikasi kompresi cooldown periode atau scaling dibutuhkan singkat? Jadi komponen satu kelemahan kayak wajib dipasangkan ke oh, no. Fungsi utama dari pengaturan minimum capacity scaling dynamic manajemen bantu mereka dalam hapus menganalisasikan kapan mode schedule scaling skala jadwal membandingkan dynamic scaling berbasis matriks CPU saat solo routing ketika mereka tujuan utama dari skala internet dalam disebutkan Azure merupakan baca pada pesan model OC. Oh no. Manakah informasi paket data yang menentukan harus pembagian trafik, alamat, identitas, ini tujuan. Jika sebuah sisi dolar bersama apakah fungsi utama dari data Azure Traffic Manager, menimbang bagaimana metode perurutan performa kinerja pada Azure Traffic Manager mengarahkan pengguna internet, mengarah pengguna poin. Manakah perbedaan berdasarkan antara AWS Application Load Balancing (ALB) dan AWS Network Load Balancing atau NLB? Jauh dari model OSI. Salah satu keuntungan terbesar merupakan load balancing dibandingkan dengan tradisional health check secara otomatis. Kalau tadi apa saja? Oh, health problem. Ketika Anda memulai produksi seluruh lintas. Manakah di antara skenario penyimbang beban berikut yang wajib menggunakan fitur layer 7 load balancer? Muatan nilai header hardware. Apakah kebutuhan utama penyimbang beban berbasis DNS seperti AWS 153 atau Azure Traffic Manager dibandingkan load balancer tradisional lokal? Ia menjamin aplikasi itu nomor 69 dalam konfigurasi load balancer fitur stage decision system infinity digunakan untuk mengatasi masalah berubah. Ini oke. Yang terakhir itu manakah protokol transport standar yang mampu ditangani dan seimbang bebannya oleh layer 4? Oh, salah. Berarti benarnya protokol ICC. Selesai. 50 benarnya salah.